أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita akan melanjutkan bacaan terhadap kitab Tamhidul Bidayah lil Badiin fi Ilmi Riwayah liman istaqala alaih fahm al-Baiquniyah. Artinya pelajaran mustalah untuk para pemula yang belum mampu untuk memahami matan Baiquniyah atau keberatan untuk memahami matan Baiquniyah. Sekarang kita masuki bab yang ke-10. Al-Babul Ashir, bab yang ke-10. Al-Hadithul Mursal. Hadis mursal itu hadis yang bagaimana? Tentunya sudah kita lewati dulu kan. Seorang tabi'in menggugurkan sahabat. Maksudnya sahabat itu enggak disebutkan. Ada orang tabi'in langsung ngomong gitu loh. Qala Rasulullah, itu namanya mursal. Ya enggak? Nah, apa dalilnya dalam matan Baiquniyah? Wa mursalun minhus sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawarawin faqat. Kan itu nam. Jadi mursal itu adalah yang sahabatnya itu saqat, gugur, enggak disebutkan. Paham ya? Jadi tabi'in langsung qala Rasulullah. Jadi tabi'in langsung menyandarkan apa? Qala Rasulullah, itu namanya mursal. Paham ya? Tapi nanti kalau dari perawi jauh, bukan bisa dikatakan bukan tabi'in, atba'ut tabi'in jauh gitu, kemudian qala Rasulullah, nanti mu'allaq namanya. Paham ya? Nah, kita lihat nanti. Al-Babul Ashir, bab yang ke-10, Al-Hadithul Mursal, hadits mursal. Wa huwa qaulut tabi'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Au na barakallahu fikum fi'luhu ini. Au fa'alahu afan, au fa'alahu. Artinya apa? Hadis mursal itu adalah hadis yang seorang tabi'in mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau melakukannya. Paham belum? Jadi seorang tabi'in langsung nyandarkan itu loh. Rasulullah berkata, Rasulullah berbuat gitu loh. Paham maksudnya ya? Itu namanya mursal. Ya, itu namanya apa? Mursal wa mursalun minhus sahabiyyu saqat. Wa mursalun minhus sahabiyyu saqat. Mursal itu adalah yang sahabatnya apa? Gugur, enggak disebutkan. Tabi'in langsung mengatakan Rasulullah berkata, Rasulullah berbuat. Nah, itu namanya mursal. Misal mursal qala Ibnu Abi Syaibah fi musannafih. Contoh yang mursal adalah hadis berkata Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, haddatsana Waqi' bin Jarrah. Na barakallahu fikum. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Abi Dhi'b namanya Muhammad bin Abdurrahman. Ibnu Abi Dhi'b namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah. Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah, Ibnu Abi Dhi'b. Nah, Abi Dhi'b sendiri namanya Hisham bin Urwah. Hisham bin Syu'bah. Hisham bin Syu'bah. Nah, jadi Ibnu Abi Dhi'b namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah. Itu Ibnu Abi Dhi'b, anaknya Abi Dhi'b. Kemudian Abi Dhi'b sendiri ma'rufnya dikenal dengan apa? Dikenal dengan barakallahu fikum Hisham bin Syu'bah. Hisham bin Syu'bah, na'am. Nanti bisa dilihat sendiri dalam terjemahnya barakallahu fikum. Nisbahnya mungkin kepada bapaknya atau kepada kakeknya atau semisalnya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, yang jelas itu ada gambaran global. Ya, Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah, itu Ibnu Abi Dhi'b. Na'am. Az-Zuhri ma'ruf, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab rahimahullah taala. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum lihat itu, Az-Zuhri tabi'in langsung mengatakan Rasulullah bersabda. Berarti yang digugurkan siapa sih itu? Siapa? Siapa yang digugurkan berarti? Sahabat. Inilah mursal itu loh. Seharusnya dia nyebutkan sahabatnya siapa baru Rasulullah itu loh. Apa belum? Ini namanya mursal. Contohnya jelas sekali itu. Nah, apa itu salatu sanatin alayya ajruhunna, yakni min azimihi. 3 tahun gaji mereka aku yang nanggung. Nah, gaji mereka, pahala mereka atau gaji mereka, upah mereka aku yang nanggung, yakni min azimihi. Karena apa? Karena agungnya perkara tersebut. Al-manihah, yaitu pemberian hadiah.
wal udhiyah, sembelihan kurban dan semisalnya, war rajul yahuj anir rajul lam yahuj qat. Itu. Dan seseorang yang menghajikan orang lain yang belum pernah haji. Tapi hadis ini mursal itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi 3 tahun tersebut Rasulullah yang menanggung upahnya atau yang menanggung ganjarannya, ganjaran mereka atau upah mereka karena agungnya perbuatan tersebut, yaitu al-manihah, yaitu suatu pemberian atau hadiah, al-udhiyah itu suatu sembelihan hewan kurban. Kemudian ketiga adalah orang yang menghajikan orang lain yang belum pernah haji. Tapi ini hadisnya mursal. Hadis mursal itu min qismidz dhaif. Sumal mursal dhaifun 'indal jumhur. Ini benar. Mursal itu barakallahu fikum dhaif menurut jumhur. Kecuali apa? Marasilus sahabah. Marasilus sahabah. Paham ya? Paham belum itu? Kalau mursal itu apa? Mursal itu semuanya dhaif aslinya kecuali marasilus sahabah. Lah kenapa? Karena para sahabat semuanya udul. Para sahabat semuanya udul sehingga jahalatus sahabah pun la tadur itu loh. Ketidaktahuan kita siapa sahabatnya itu enggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau tabi'in atau tabi'in harus tahu kita siapa fulan ini. Jangan-jangan majhul hal. Jangan-jangan masturul hal. Jangan-jangan dia tabi'in ini thiqah, jangan-jangan dhaif. Tapi kalau sahabat enggak usah ditanyakan sudah. As-sahabah kulluhum udul. Semuanya para sahabat itu memiliki sifat apa? Adalah. Langsung dapat takdil dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah itu ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhir ayat. Paham itu takdilnya di situ. Dapat pujian langsung, semuanya udul. Sehingga apa? Jahalatus sahabah la tadur. Jadi majhulnya sahabat enggak diketahui siapa, nama sahabatnya enggak masalah. Contohnya gini. An rajulin minas sahabah an Rasulillah. Hadisnya dari salah seorang dari kalangan sahabat dari Rasulullah. Siapa sahabat ini? Enggak usah bingung, enggak usah nanya antum. Kalau ketemu alhamdulillah, mungkin di terjemahan disebutkan, di syarahnya misalkan. Kalau enggak ketemu enggak masalah karena apa? Ketidaktahuan nama sahabat itu enggak masalah. Karena sahabat semuanya apa? Udul. Kalau yang mursal marasilus sahabah la tadur. Marasilus sahabah itu boleh mursalnya sahabat, tapi kalau tabi'in hati-hati, enggak boleh. Kita lihat. Fa idza qawwahu sanadun akhar musnadan, kalau seandainya dikuatkan dengan sanad yang lain. Barakallahu fikum. Maksudnya ada penyandaran penguat yang lain, wa in kana dha'ifan aw mursalan, walaupun barakallahu fikum, walaupun dhaif ataukah itu mursal, arsalahum man akhadahu min ghairi jal awal, yang apa? Hadis tersebut mursal, yang membuat mursal adalah orang yang apa? Yang mengambil hadis tersebut bukan apa? Bukan dari para perawi yang pertama. Maksudnya itu ada penguat yang lain yang sama-sama mursalnya, atau bisa dikatakan riwayat tersebut dhaif cuman menguatkan itu loh, dikuatkan dengan sanad yang lain. Tapi sanadnya tersebut itu bersambung sanadnya. Paham ya? Kalau musnad itu kan langsung sampai ke Rasulullah, kalau musnad. Sambung sanadnya. Au qaul sahabi, atau ucapan sahabat. Au ijma' ahlul ilm, atau ijma'nya ahlul ilm. Au fi'lus sahabi shara hasanan, atau dikuatkan dengan perbuatan sahabat maka bisa jadi hasan seperti ini. Wa ila hukum asalnya mursal itu dhaif. Paham ya? Kecuali marasulus sahabat tadi itu. Ada juga yang mereka mengatakan marasul tabi'i itu bisa jadikan hujjah kalau terpenuhi tadi itu. Dikuatkan dengan apa? Ucapan sahabat yang lain. Para sahabat yang lain mungkin disebutkan di kitab yang lain, ya, atau dengan apa? Sanad yang lain, sanadnya itu ternyata disebutkan sahabat itu loh. Dikuatkan itu intinya. Apa maksudnya ya? Atau dikuatkan dengan perbuatan sahabat yang lain sehingga bisa menuju ke hasan. Paham ya? Marasulnya itu dikatakan marasul yang hasan gitu ya. Kalau tidak salah itu pernah disebutkan contohnya di antaranya itu Sa'id bin Musayyib. Paham ya? Itu termasuk marasulnya itu bisa dikatakan bagus sebagiannya. Seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat lagi pada pembahasannya. Summa hadza kulluhu fil mursal ghair sahabi. Ini permasalahan mursal yang disebutkan jumhur. Hukum asalnya mursal dhaif itu adalah mursal yang selain sahabat, ya kan? Yang selain sahabat. Tapi kalau sahabat langsung misalkan qala Rasulullah SAW enggak masalah gitu. Amma mursaluhu misal ma yarwihi Ibnu Abbas wa ghairuhu an Rasulillah SAW. Adapun contoh mursalnya sahabat adalah seperti yang barakallahu fikum Ibnu Abbas meriwayatkan, atau yang selain Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah SAW, walam yasma'uh, dalam keadaan mereka tidak mendengarnya minhu darinya. Paham ya? Maksudnya itu
mereka tidak mendengar riwayat tersebut atau hadis tersebut dari Rasulullah SAW, tapi posisinya dia meriwayatkan langsung dari Rasulullah itu ya. Itu enggak masalah. Karena yang namanya sahabat itu satu dengan yang lainnya kan bisa dikatakan apa? Walaupun enggak saling meriwayatkan tapi dia langsung menukilkan langsung enggak masalah karena semuanya udul itu loh. Semuanya udul. Fa mahkumun bi shihhatih, maka dihukumi dengan sahih. Li'anna riwayatahum ghaliban an sahabah, karena riwayat mereka itu secara globalnya, garis besarnya tentunya dari sahabat itu. Sahabat dan sahabat yang lain. Bisa dikatakan enggak mungkin lah sahabat ngambil dari tabi'in itu istilahnya gitu ya. Tapi ghalibnya kebanyakannya itu kenapa kita hukumlah sahih? Karena sahabat-sahabat inilah ghalibnya kebanyakannya itu mengambil riwayat dari sahabat yang lain. Hanya saja dia enggak menyebutkan. Contohnya gini, Ibnu Abbas aslinya ngambil dari taruhlah dari Abu Hurairah lah misalkan. Tapi dia sengaja menyebutkan Abu Hurairah, langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat Abu Hurairah digugurkan. Bahaya enggak seperti itu? Bahaya enggak? Enggak bahaya karena marasulus sahabah itu loh. Marasulus sahabah. Paham gambarannya nih? Ibnu Abbas ngambil hadis, ngambil riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Rasulullah. Nah, Ibnu Abbas langsung mengatakan qala Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Enggak menyebutkan nama Abu Hurairah. Dijatuhkan Abu Hurairah di situ. Mursal atau enggak nih? Mursal, tapi mursalnya sahabat. Berbahaya atau tidak tadi? Enggak berbahaya. Kenapa? Karena li'anna jami'as sahabah kulluhum udul. Paham belum? Yang berbahaya perlu cek lagi itu kalau marasilu tabi'in. Paham ya? Mursalnya para tabi'in itu perlu cek lagi ada enggak penguat-penguat yang lain itu loh. Kalau enggak ada penguat-penguat yang lain kembali ke hukum asal dhaif. Kalau ada penguat-penguat yang lain dengan syarat yang bersambung mungkin dijumpai dengan barakallahu fikum dengan apa? Para perawi yang lain, rijal yang lain, kemudian dikuatkan ucapan sahabat atau ijma' ahlul ilm atau perbuatan sahabat, maka nanti bisa jadi hasan. Tapi kalau tanpa penguat atau yang lainnya kembali hukum asal marasilut tabi'in itu dhaif. Seperti itu. Nah, kita lihat kata beliau, wal jahalah bihim la tadur li'annahum udul. Dan jahalahnya para sahabat, nah itu enggak berbahaya karena mereka semuanya udul, memiliki sifat apa? Adalah, mustaqimus sirah, jalan hidupnya itu lurus, bihaitsu annahu yajtanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala as-saghair. Nah, ditinjau dari sisi apa? Dia itu tidak terus-menerus di atas dosa kecil dan meninggalkan dosa besar. Paham itu ya? Nah, untuk keadaan dikatakan apa? Mustaqimus sirah. Jalan hidupnya lurus. Kapan itu? Kalau dia tidak terus-menerus di atas dosa kecil dan dia meninggalkan dosa-dosa besar. Mahum soalnya ya? Nah. Al-babul hadi asyar. Bab barakallahu fikum yang ke-hadi asyar. Yang ke-11. Al-munqati'. Nanti berikutnya lawannya munqati' apa? Mu'dal. Bedanya mu'dal dan munqati' apa bedanya Akh Fajri? Kalau munqati' itu sanadnya terputus laisa ala tawali. Paham ya? Maksudnya itu selang-selingan gitu. Nah, tidak beruntut. Kalau mu'dal alat tawali, sebaliknya kalau mu'dal. Kita lihat di sini. Wa huwa, kata beliau, wa huwa ma lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin, sawa'un kana yu'za ila nabi sallallahu alaihi wasallam au ila ghairihi. Kata beliau, intinya munqati' itu adalah apa? Yang tidak bersambung sanadnya. Nah, atas berbagai macam sisinya. Paham ya? Baik itu disandarkan rujukannya kepada Rasulullah SAW atau kepada yang lainnya. Intinya apa? Di dalam sanad tersebut tidak bersambung. Cuman biasanya dijelaskan oleh para ulama biar untuk bisa membedakan dengan mu'dal, itu kalau munqati' laisa 'ala tawali. Maksudnya itu terputusnya tidak beruntut itu loh ya. Contohnya gini. Haddatsana barakallahu fikum wahid. Nah, kemudian haddatsana salis. Paham ya? Nah, qala haddatsana al-khamis. Itu terputusnya beruntut atau tidak itu? Tidak kan? Haddatsana telah menceritakan kepadaku yang pertama. Paham ya? Kemudian telah menceritakan kepadaku yang ketiga, duanya sudah putus. Kemudian telah menceritakan kepadaku
Yang kelima, empatnya terputus. Terputusnya selang-selingan itu namanya munqati'. Paham ya? Jadi terputus sanadnya itu tidak beruntut tapi selang-seling itu. Itu terjemahan bebasnya biar mudah dipahami. Haddatsana A, qala haddatsana T, qala haddatsana E. Terputusnya selang-seling enggak? Itu namanya apa? Munqati'. Tapi kalau mu'dhal itu nanti beruntut ya. Paham ya? Contohnya haddatsana A, qala haddatsana D. Jadi B sama C itu terputusnya rentet, beruntut. Paham ya? Nah, beruntun atau beruntut yang benar ya? Beruntut atau beruntun? Beruntun. Lah bahas beruntun ya. Maksud itu terputus sanadnya itu barakallahu fikum bersambung. Paham ya? Nah, melangsungan gitu ya, enggak selang-seling gitu istilahnya. Itu bedanya untuk munqati' dengan mu'dhal. Kita lihat di sini. Misalul sanad al-munqati', contohnya sanad yang munqati'. Qala al-Imam Abu Dawud fi Sunanih, haddatsana Abdul Wahhab bin Najdah. Haddatsana Muhammad bin Yusuf al-Firyabi an Yunus ibn Abi Ishaq an al-Harith an Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Ali, la taftah 'alal imam fis shalah. Wahai Ali, kamu jangan suka betul-betulin orang imam yang keliru dalam salat. Ini kan bertentangan dengan hadis yang lainnya. Kalau orang keliru dalam salat apa di antaranya? Di antaranya dibenarkan, diluruskan. Kalau misalkan dia keliru atau lupa gerakannya, tasbih subhanallah. Ini hadisnya apa? Munqati'. Munqati' antara siapa? Qala Abu Dawud, Abu Ishaq lam yasma' min al-Harits. Abu Ishaq di sini tidak mendengar dari Harits. Oleh karena itu terjadilah keterputusan di situ. Nah, paham ya? Dia tidak mendengar dari Harits illa arba'ata ahadits laisa hadza minha. Dia tidak pernah mendengar dari hadis ini kecuali 4 hadis, dan hadis ini bukan termasuk di antara 4 tersebut. Paham belum? Bisa dikatakan dia memang mendengar. Abu Ishaq ini tidak mendengar hadis dari Haris kecuali 4 hadis. Dan hadis ini bukan termasuk yang 4 tersebut. Sehingga apa? Hadis ini hukum munqati'. Karena Abu Ishaq tidak mendengar dari Haris tentang hadis ini. Paham belum? Paham salah ya? Seperti itu. Jadi ada terjadi inqita'. Karena ada barakallahu fikum inqita' antara siapa? Abu Ishaq dengan Haris. Abu Ishaq tidak mendengar dari Haris sehingga sanadnya terputus. Itu contohnya saja. Al-bab tsani, ats-tsani 'ashar, bab yang ke-12, al-mu'dhal. Wa huwa masaqata min isnadihi isnani fa aktsar ma'a tawalin. Mu'dhal itu adalah yang sanadnya itu apa? Barakallahu fikum terputus sanadnya. 2 perawi atau lebih tapi ma'a tawali, secara beruntun tadi itu. Paham ya? Ma'at tawali beruntun. Tapi kalau munqati' tadi tidak beruntun tapi selang-seling. Barakallahu fikum. Fa kullu mu'dhal munqati' wa la aks. Ya kan? Maka setiap mu'dhal itu munqati', terputus sanadnya, dan tidak sebaliknya. Kenapa tidak sebaliknya? Karena munqati' terputus sanadnya tapi tidak tidak beruntun gitu loh. Tapi kalau mu'dhal jelas terputus sanadnya, hanya saja bedanya beruntun. Mohon insyaallah ya. Barakallahu fikum. Contohnya sudah kami sebutkan tadi, semoga bisa dipahami. Naam. Wa misalul mu'dhal, contoh yang mu'dhal, haditsun fi ihda turuqihi, yaitu suatu hadis yang pada salah satu jalan atau jalur hadis tersebut, anil A'mash, anil Sya'bi, qala yuqalu lirrajuli yaumil qiyamah, akan dikatakan nanti kepada seorang di hari kiamat nanti, amilta kadza wa kadza, kamu telah melakukan dulu di dunia seperti ini. Fayaqulu, kemudian orang tadi mengatakan ma amiltuhu, aku enggak melakukannya. Fayuhtama ala fi, kemudian mulutnya dibungkam. Paham ya? Mulutnya dibungkam biar enggak bisa bicara, paham ya? Tapi nanti apa? Yang menyaksikan anggota badannya misalkan, itulah yang bicara. Syahidnya di sini mana syahidnya? Syahidnya di sini barakallahu fikum, faqad a'dalahul A'mash. A'mash di situ telah melakukan barakallahu fikum, keterputusan sanad. Li'anal A'mash lam yadhkur syakhsain baina Sya'bi wa baina matn hadis. Karena A'mash itu nanti sampai ke Sya'bi itu masih ada 2 orang lagi. 2 orang tersebut enggak disebutkan secara beruntun. Seharusnya disebutkan 2 orang tersebut biar sampai ke Sya'bi gitu loh. A'mash melakukannya. Barakallahu fikum. A'mash siapa namanya?
Sulaiman bin Mihran. Ini kisahnya banyak sekali bagus tentang A'mash ini, kisahnya banyak sekali. Beliau ini ahlul hadis, tapi kalau dilihat dari fisiknya memang beliau ini bisa dikatakan orang enggak suka sama beliau. Karena mungkin keterbatasan misalnya dalam artian ciptaan Allah ya, dia dalam keadaan bisa dikatakan posturnya mungkin jelek, tapi karena hadis banyak yang datang ke beliau. Paham ya? Bahkan disebutkan dalam kisahnya itu beliau suka meludah, kalau tidak salah itu ya, meludah ke arah kiri. Karena senang dengan hadis tadi itu, sampai-sampai yang di sebelah kiri itu, nah barakallahu fikum, ludahnya lebih aku sukai yang intinya dapat hadis. Paham ya? Nah, daripada enggak dapat hadis istilahnya gitu ya. Suatu ketika pernah juga A'mash ini menggunakan pakaian dibalik. Paham ya? Pakaiannya dibalik pakaiannya. Bukan kalau pakaian kita kan biasanya dipakai seperti ini ya. Tapi kalau kita telusuri yang bagus yang mana yang baru biasanya. Maksudnya yang baru yang mana baru itu? Maksudnya yang baru itu kan di dalam dibalik. Maksudnya di dalam biasanya baru terus ini ya. Yang baliknya di dalam ini ya. Dibalik sama dia. Kemudian suatu ketika ditanya, "Kenapa engkau memakai pakaian engkau dibalik?" Nah, mereka itu sudah atau mereka itu orang gila. Kenapa? Kenapa makainya dipakai langsung gitu enggak dibalik? Karena kalau dibalik itu kata Imam A'mash justru yang bagus itu yang dibalik itu di dalamnya itu. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya kalau antum lihat itu pakaian-pakaian itu biasanya yang kelihatan mengkilat dalamnya. Paham ya? Itu kisahnya ada juga. Nah, kisahnya ada juga, nanti bisa dilihat dalam terjemahnya. Mungkin dalam Syiar A'lamun Nubala atau yang semisalnya. Kita lihat, li'anna al-A'mash lam yadhkur asy-syakhsain baina asy-sya'bi wa baina matn hadis. Karena Imam A'mash itu tidak menyebutkan dua orang antara Sya'bi dan antara matan hadis. Wa huma Anas bin Malik, afanya. Asy-Sya'bi itu sampai kepada na'am barakallahu fikum hadis tersebut itu ada dua orang lagi. Nah tadi terbalik tadi ya, afanya. Nah ulangi lagi. Jadi Asy-Sya'bi itu untuk sampai kepada Rasulullah itu ada dua yang digugurkan, yaitu Anas bin Malik dan Rasulullah. Berarti dua ya. Apa ya? Dua berarti Anas bin Malik dan Rasulullah. Nah, bukan sebelum A'mash. Kalau A'mash ini seharusnya menyebutkan dalam riwayat tersebut, tapi di sini tidak. A'mash ini tidak menyebutkan dua orang antara Sya'bi dan antara matan hadis. Berarti kan setelah Sya'bi. Wa huma Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kan disebutkan. Misalkan Anas Sya'bi an Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi itu digugurkan langsung Anas Sya'bi qala gitu. Apa maksudnya ya? Ini namanya mu'dhal karena beruntun tadi itu. Wal mu'dhal syadidud dha'af. Mu'dhal itu na barakallahu fikum adalah hadis yang sangat lemah, parah lemahnya. Qala Naam al-Jurqani fi awalil mawdu'at al-mu'dhal 'indana aswa' halan min al-munqati'. Mu'dhal menurut kami adalah keadaannya lebih jelek daripada munqati'. Wal munqati' 'indana aswa' halan min al-mursal. Kalau munqati' menurut kami di sisi kami lebih jelek keadaannya daripada mursal. Nah, wal mursal indana la taqum hujjah. Sedangkan hadis mursal di sisi kami tidak bisa tegak padanya hujjah. Maksudnya tidak boleh dijadikan hujjah. Paham ya? Kecuali apa? Marasilus sahabah. Kan itu sudah dilewati tadi. Na'am barakallahu fikum. Itu kesimpulannya. Jadi faedah yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini barakallahu fikum seputar apa tadi? Mursal, munqati', mu'dhal. Mursal itu adalah ucapan seorang tabi'in langsung menyandarkan kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, Rasulullah berbuat. Nah, kalau tabi'in yang mengatakan seperti itu namanya mursal. Mursalnya tabi'in secara global tidak diterima kecuali kalau ada penopang dan penguatnya. Adapun mursal sahabat itu enggak membahayakan, diterima semuanya karena sahabat semuanya apa? Udul. Yang kedua adalah munqati'. Munqati' dengan mu'dhal itu sama-sama terputus sanadnya. Hanya saja bedanya kalau munqati' terputus sanadnya secara apa? Secara selang-seling, tidak secara beruntun. Tapi kalau mu'dhal terputus sanadnya dengan apa? Beruntun tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Ada punya berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.